Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang asam alkanoat. Saya Ahmad Syifur Rahman sebagai pembuka kali ini. Saya akan menyebutkan beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lia Putri Reza, Ahmad Syifur Rahman, Andani Diva Kirani, Devi Ayuwulan Indarwati, Priska Zahra Mulyana, Hisyam Hibatullah, dan Nadilah. Rumus gugus fungsi. Rumus gugus fungsi asam alktonat, asam karbosilat. Gugus fungsi. Kita akan mulai ini dari pengertian gugus fungsi. Gugus fungsi adalah bagian yang aktif dari senyawa karbon. Apabila senyawa karbon direaksikan dengan suatu zat, maka gugus fungsinya lah yang mengalami perubahan. Jadi, senyawa karbon yang memiliki gugus fungsi tertentu mempunyai sifat-sifat tertentu pula. Munculnya sifat khusus pada senyawa karbon diakibatkan adanya atom atau gugus atom yang menentukan karakteristik senyawa tersebut. Berdasarkan gugus fungsinya, senyawa-senyawa karbon yang jumlahnya sangat banyak dikelompokkan. Dengan demikian, gugus fungsi dapat membedakan suatu golongan senyawa karbon dengan golongan lainnya. Gugus fungsi, oke. Gugus fungsi dibagi ada 5, ada aldehila, ada keton, ada asam alkonat, ada ester, ada akil halida. Berikut adalah tabel tentang gugus fungsi. Jadi di situ ada nama gugus fungsinya, contoh dan juga rumus senyawanya. Bisa di-pause kalau ingin lihat. Oke, next. Oke, asam alkanoat. Asam alkanoat atau asam karbosilat merupakan senyawa turunan alkana yang mempunyai rumus fungsi dengan rumus minus COH. Dapat juga diartikan sebagai senyawa yang mempunyai suatu gugus hidroksil yang disebut gugus karbosil. Asam karbosilat yang memiliki gugus COH tersebut disebut dengan alkanioat. Sedangkan yang memiliki 3 gugus disebut COH disebut alkanatrioat. Jadi di sebelah kiri itu ada rumus umumnya juga, rumus strukturnya, dan juga gugus fungsinya. Tata nama asam alkanoat. Tata nama asam alkanoat ada 2 macam cara untuk memberi nama senyawa monoalkohol. Pertama, berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh IUPAC atau bisa disebut International Union for the Pure and Applied Chemistry, disebut tata nama IUPAC atau nama sistematis. Yang kedua, nama yang bisa digunakan sehari-hari yaitu nama trivial atau nama lazim. Tata nama IUPAC. Menurut sistem IUPAC, nama asam alkanoat diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan menggantikan angka minus A menjadi minus OAT dan diawali dengan kata asam. Contoh, metana menjadi asam metanoat, etana jadi asam etanoat, propana menjadi asam propanoat. Cara penamaan asam alkanoat adalah menentukan rantai induk. Pertama, menentukan rantai induk, yaitu rantai C terpanjang dengan mengandung gugus karboksil minus COH. Penomoran dimulai dari atom C, gugus fungsi atom C, gugus atom C gugus selalu menjadi nomor 1 sehingga posisi gugus karboksil tidak perlu ditanyakan. Urutan pertama, asam nama cabang alkanoat. Tata nama IUPAC. Contoh, asam 2 metilbutanoat ada seperti di gambarnya. Yang di bawahnya juga ada asam 3 hidroksi 2 metilbutanoat. Tata nama trivial. Nama trivial asam alkanoat atau asam karbosilat biasanya didasarkan pada nama sumbernya, bukan strukturnya. Hal ini karena banyaknya asam alkanoat yang telah dikenal orang sejak lama, seperti terlihat pada tabel berikut ini.
Jadi bisa dilihat di situ, ada rumus strukturnya, ada juga nama trivialnya, dan juga sumber atau asal mula dari senyawa tersebut. Ini ada rumus molekulnya dan juga sumber-sumber ditemukannya molekul tersebut, nama trivialnya, dan juga nama UU IPAC. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tata nama IUPAC melalui salah satu contoh soal berikut. Tentukan nama senyawa asam karboksilat dengan rumus struktur sebagai berikut. Dapat dilihat dari gambar. Hal pertama yang kita harus cari tahu yaitu kita harus menentukan rantai utama atau rantai induk dengan mencari rantai atom C yang paling memungkinkan terpanjang. Nah, cara hitungnya itu harus dimulai dari gugus fungsi COOH. Jadi, C yang pertama itu adalah C yang paling mendekati dengan gugus fungsi COOH. Nah, seperti berikut. Berarti dapat kita lihat yang terpanjang adalah ke samping kiri. Selanjutnya, langkah kedua itu kita harus memberi nomor dimulai dari atom C tadi yang bertindak sebagai gugus fungsi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ada 6. Selanjutnya kita juga harus memperhatikan cabang alkil yang terikat pada rantai utama. Dapat dilihat pada senyawa tersebut, cabang yang menempel pada rantai utama terdiri dari 2 buah metil pada atom C dengan nomor 2 dan 1 buah etil pada atom C nomor 4. Jadi dari sini dapat kita ketahui, pertama, jangan lupa kasih nama asam. Selanjutnya, karena di sini ada etil sama metil, kita tulis duluan 4 etil karena ada di cabang nomor 4. Selanjutnya 2,2 dimetil karena etil itu memiliki awalan E dan metil memiliki awalan M. Jadi yang ditulis duluan itu etil sesuai dengan abjad. Nah, selanjutnya karena ada 6 pada senyawa tersebut, maka jumlah atom C yang dari jumlah atom C tersebut, maka namanya itu kan heksana. Kalau 6, tetapi kan ini asam karboksilat yang memiliki aturan untuk harus mengubah akhiran yang ana menjadi anoat, berarti di sini menjadi heksanoat. Nah, berdasarkan langkah-langkah penentuan nama senyawa tersebut, maka nama senyawa dengan struktur yang ada pada di gambar adalah asam 4 etil 2,2 dimetil heksanoat. Selanjutnya, kita akan mencari tahu bagaimana cara tata nama trivial. Nah, sebelum itu saya akan menunjukkan tabel yang berisi rumus struktur dan nama umum yang digunakan dalam aturan tata nama trivial. Jadi, tata nama trivial itu beda dengan IUPAC. Nah, dia tuh memiliki namanya sendiri. Nah, kita lihat dan harus dihafalkan ya. Selanjutnya, kita akan melihat contoh soalnya. Tentukan nama senyawa asam karboksilat dengan rumus struktur sebagai berikut. Nah, seperti cara IUPAC, yang pertama kita lakukan yaitu menentukan rantai umum. Cara hitungnya itu harus dimulai dari gugus fungsi ya COOH yang paling ujung. Nah, jadi yang paling dekat COOH itu yang paling pertama. Selanjutnya itu kita memberi nomor. Nah, memberi nomor dimulai dari atom yang bertindak sebagai gugus fungsi tadi. Berarti di sini 1, ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menentukan cabang alkil yang terikat pada rantai utama. Nah, rantai utamanya itu ada yang ketiga, yang ada pada rantai utama yang ketiga sama yang keempat. Pada senyawa tersebut, cabang yang menempel pada rantai utama terdiri dari 2 buah metil pada atom C dengan nomor 3 dan 4. Nah, akhirnya, dari sini aturan
tata nama trivial itu harus diganti. Misalnya yang nomor 2 ini diganti menjadi alfa, nomor 3 diganti menjadi beta, nomor 4 gamma, dan jika ada nomor 5 theta. Jadi berdasarkan tata nama trivial tersebut akan bernama asam. Nah, jangan selalu lupa dengan kata asam di awal. Selanjutnya itu beta, gamma dimetil karena cabangnya ada di beta dan gamma. Sesuai tadi aturannya itu harus diganti. Kalau yang ada di cabang ketiga berarti beta, kalau ada di cabang keempat berarti gamma. Makanya dia beta, gamma dimetil. Selanjutnya adalah valerat. Nah, kenapa valerat? Karena pada senyawa tersebut jumlah atom C yang menjadi rantai utama dan terikat pada gugus fungsi COOH sebanyak 5 buah. Nah, sehingga sesuai tabel sebelumnya namanya itu valerat. Nah, dapat kita simpulkan berdasarkan langkah-langkah penentuan nama senyawa tersebut, maka nama senyawa dengan struktur tersebut adalah asam beta, gamma dimetil valerat. Oke, ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Silakan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan mengenai sifat kimia asam karboksilat atau asam alkanoat. Yang pertama, asam karboksilat pada umumnya merupakan asam lemah. Jadi semakin panjang rantai karbonnya, itu akan semakin lemah sifat asamnya untuk suhu yang lebih tinggi. Kedua, reaksi dengan basa. Nah, asam karboksilat ini dapat bereaksi dengan basa sehingga bisa menghasilkan garam dan air. Reaksi ini juga bisa disebut dengan reaksi penetralan. Ketiga, reduksi. Reaksi ini dilakukan dengan mereduksi asam karboksilat dengan menggunakan katalis litium aluminium hidrida. Dari reaksi reduksi ini akan dihasilkan alkohol primer. Keempat, reaksi dengan tionil diklorida. Asam karboksilat jika bereaksi dengan tionil diklorida itu akan membentuk klorida asam, hidrogen klorida, dan gas belerang dioksida. Selanjutnya, kelima, esterifikasi. Esterifikasi itu bisa disebut sebagai reaksi pembentukan ester. Jadi di mana jika asam karboksilat itu bereaksi dengan alkohol, maka akan dapat menghasilkan senyawa ester. Reaksi yang terjadi di dalam ini itu juga merupakan reaksi kesetimbangan. Keenam, reaksi dengan amonia. Jika asam karboksilat itu bereaksi dengan amonia, maka asam karboksilat akan membentuk amida dan air. Ketujuh, dekarboksilasi. Itu reaksi kimia yang menyebabkan sebuah gugus karboksil itu terlepas dari senyawa semula menjadi karbon dioksida atau CO2. Jadi pada suhu tinggi, asam karboksilat itu terdekarboksilasi membentuk alkana. Kedelapan, halogenasi. Asam karboksilat itu dapat bereaksi dengan halogen dengan katalis fosfor, membentuk asam trihalida karboksilat dan hidrogen halida. Selanjutnya, kesembilan, asam karboksilat itu mempunyai ikatan hidrogen selamanya dan dapat berikatan secara ikatan hidrogen dengan molekul air. Dan yang terakhir, asam karboksilat itu mempunyai gugus hidroksil yang bersifat polar, sehingga asam karboksilat itu bersifat polar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selain ada sifat kimia, asam karboksilat atau asam kalnoat itu juga memiliki sifat fisika. Yang pertama, asam karboksilat mempunyai titik didih dan titik leleh lebih tinggi daripada senyawa organik golongan lain yang berat molekulnya sebanding. Lalu, yang kedua, kelarutan asam karboksilat dalam air lebih besar daripada alkohol, eter, aldehida, dan keton yang berat molekulnya sebanding. Yang ketiga, kelarutan asam karboksilat dalam air menurun seiring dengan meningkatnya berat molekul. Yang keempat, asam karboksilat dengan 1-4 atom karbon dapat larut sempurna di dalam air.
Selanjutnya yang kelima, asam karboksilat dapat terionisasi sebagian dalam air sehingga termasuk elektronik lemah. Yang keenam, pada temperatur kamar, asam karboksilat yang bersuku rendah adalah zat cair yang encer, suku tengah berupa zat cair yang kental, dan suku tinggi berupa zat padat yang tidak larut dalam air. Selanjutnya adalah kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah, pertama, sebagai sabun. Sabun umumnya adalah garam natrium atau kalium dari asam lemak yang lebih tinggi seperti asam stearat. Lalu ada asam asetat yang digunakan dalam pembuatan cuka makan. Selanjutnya, dalam industri farmasi, asam organik yang paling baik digunakan dalam obat-obatan adalah aspirin, penasetin, dan lain-lainnya. Lalu, ada pula penggunaan asam asetat di dalam sebagai koagulan dalam pembuatan karet. Selanjutnya, asam organik juga digunakan sebagai bahan pewarna, parfum, serta rayon. Lalu terakhir, asam stearate digunakan untuk pembuatan lilin. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.